Yang tadi tuh coach saya jadi kayak emang dia sering bercanda ya. Tolong disampaikan ya ke teman-teman yang lain untuk segera masuk ini ya, sosialisasi. Untuk yang angkatannya di bawah 2019, di atas ya, yang 2020 yang belum, tolong disampaikan juga ya. Kan mungkin ada yang belum KP nih angkatan 2018 maksudnya. Ya, angkatan 2018 tolong disampaikan. Dipersiapkan ya kalau kamera saya minta dinyalakan semuanya siap ya.
Boleh dinyalakan dulu kameranya semuanya. Pak Agus, ini pesertanya yang angkatan 2019 harusnya ada 164, tapi yang baru hadir 98, Pak. Ini kita mulai saja atau gimana, Pak? Maka silakan Bu Pitik dimulai saja. Baik, nggak usah kita tunggu lagi ya. Ini ada sekitar 60-an nih belum hadir. Kita mulai saja ya Pak Agus ya. Maka silakan Bu. Oke, baik. Kita mulai saja ya sosialisasi hari ini. Sebentar. Kita record dulu. Recording in progress. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi KP. KP ini adalah KP untuk persiapan KP di semester ganjil 2022-2023. Jadi ini memang diperuntukkan terutama untuk angkatan 19 ya, angkatan 2019 yang semester depan menginjak semester 7, di mana KP mata kuliah KP itu diambil di semester 7. Oke, baik, saya akan mulai saja ya untuk share screen. Sebentar. Sambilan ini mungkin Pak Priastu atau Bu Ella mungkin bisa tolong dibuatkan grupnya Pak Bu di WA. Jadi kita kayaknya buat grup ini belum ada ya. Jadi sambilan masuk ke grup WA-nya, nanti bisa di-share ke grup angkatan. Saya nanti dijadikan admin juga, Pak. Ya, terima kasih untuk Agus selaku Kajur yang sudah hadir. Mohon masukannya Pak Agus, karena semester ini sepertinya ada beberapa hal baru yang kita coba terapkan di kerja praktik. Mungkin butuh arahan dari Pak Agus selaku Kajur, Pak. Oke, baik, kita akan mulai saja sosialisasi hari ini. Pelaksanaan kerja praktik, nah ini akan dibagi menjadi 2 tahap. Nah ini harus dipahami calon peserta KP bahwa KP di informatika itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah disebut KP tahap 1, ini adalah tahap KP di lapangan. Jadi saat bekerja di lapangan di satu institusi atau suatu perusahaan, maka proses ini adalah KP tahap 1. Nah, KP tahap 1 ini karena pada dasarnya harus full di tempat KP, maka dilaksanakannya itu saat libur semester genap ke ganjil. Ada libur yang cukup panjang ya setelah UAS sampai mulai kuliah lagi, dan KP lapangannya akan berjalan di situ. Nah, namun karena untuk persiapan penentuan tempat KP itu sudah bisa dilaksanakan dari sekarang, mulai dari sosialisasi ini diadakan. Nah, KP tahap 1 jadi adalah KP saat berada di lapangan, maka setelah KP tahap 1 selesai, maka kita akan masuk ke KP tahap 2. Nah, KP tahap 2 ini adalah sebenarnya tahap persiapan untuk seminar kerja praktik. Nah, apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan selama KP tahap 1 ini akan dimatangkan selama proses menuju seminar KP oleh pembimbing, dan kemudian hasilnya akan diseminarkan dalam seminar KP. Nah, untuk proses seminar KP tahap 2 ini
dimulai dari semester awal, semester ganjil. Nah, mungkin saya langsung tunjukkan di sini ya, semester ganjil sampai UTS. Nah, jadi ini untuk KP tahap 1 dimulai dari UTS, setelah UTS ya persiapannya sampai dengan awal semester. Semester nanti kita masuk ke semester ganjil atau semester 7 ya, kebanyakan di semester 7. Lalu setelah di semester 7 maka akan mulai KP tahap 2-nya yang mana di dalamnya ada proses seminar KP beserta revisinya. Nah, seminar KP itu akan dilakukan di UTS ya, biasanya saat UTS. Jadi target kalian harus menyelesaikan semuanya itu sebelum UTS karena seminar kerja praktik dilakukan saat UTS. Nah, seminar untuk KP yang semester ini untuk khusus yang mengambil KP di semester ganjil. Nah, karena KP juga dibuka di semester genap. Jadi untuk beberapa mahasiswa yang sudah jalan KP tahap 1 tapi belum mengontrak KP tahap 2, maka akan bisa langsung ke KP tahap 2. Nah, karena KP tahap 1 dan KP tahap 2 masing-masing memiliki persyaratan. Jadi bisa jadi ada mahasiswa yang lolos untuk KP tahap 1 sampai dia bekerja di lapangan, namun tidak memenuhi syarat KP tahap 2. Nah, jadi KP tahap 1-nya udah berjalan nih di lapangan, namun ada persyaratan yang tidak cukup sehingga KP tahap 2-nya ditunda. Nanti dia mengambil KP di semester genap, itu masih dibolehkan. Jadi KP tahap 1 yang sudah berjalan di lapangannya itu diakui. Nah, kalau kasus normalnya adalah KP tahap 1-nya dijalankan dan selesai, kemudian lanjut KP tahap 2-nya juga memenuhi syarat dan dijalankan sampai seminar KP. Nah, setelah seminar KP, ada revisi sekitar 1 bulan, baru kemudian harusnya nilai KP bisa keluar. Nah, ini yang perlu dipahami mengenai pelaksanaan KP. Tujuan pelaksanaan KP adalah merasakan nuansa kerja yang sebenarnya. Jadi benar-benar merasakan seperti apa di dunia kerja. Kemudian di sana kalian mengimplementasikan apa saja yang sudah dipelajari selama kalian kuliah. Ini berarti menuju semester 7 ya, sudah 6 semester kalian kuliah dan harusnya sudah banyak yang bisa kalian dapatkan untuk dicoba diterapkan di dalam dunia nyata. Kemudian harus stay di tempat kerja, membantu pekerjaan, tidak hanya mengambil data. Ada yang datang hanya sekali, 2 kali hanya mengambil data dan itu dianggap KP. Nah, tidak bisa karena memang tujuan utamanya adalah merasakan, punya pengalaman seperti apa berada di tempat di kerja ya, di dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, mekanisme kerja KP bisa mengikuti aturan dari institusinya, jadi kita nggak bisa memaksakan, misalkan ada satu perusahaan, ada WFH-nya dan ada WFO-nya, maka ya aturannya seperti apa di sana. Nah, diutamakan tetap ada WFO. WFO itu adalah work from office, artinya kerjanya di kantor, langsung secara on-site atau secara offline. Dan ada WFH, work from home. Sebagian perusahaan ada yang 50% WFH dan 50% WFO. Sebagian perusahaan sekarang sudah WFO semuanya. Nah, yang disarankan adalah perusahaannya menerima WFO dan WFH. Jadi kalau WFH saja dari pengalaman yang sebelumnya agak kesulitan juga di kalian gitu. Kalau full WFH. Jadi sebaiknya ada WFO-nya gitu ya, walaupun ada waktu-waktu yang WFH. Jadi ada yang work from office atau bekerja langsung di kantornya, on-site di tempat kantor tersebut. Nah, pelaksanaan KP kurang lebih 150 jam kerja. Ya, ini saya merahin 150 jam kerja berada di tempat kerja. Nah, kalau kita hitung kalian full 8 jam, sehari kerja itu umumnya 8 jam kerja, maka sebenarnya kalian perlu ada di kantor sekitar 20 hari minimal. Ya, jadi 20 dikali 8 kan 160 jam ya. Ini sudah memenuhi sebenarnya untuk syarat KP.
Nah, 20 hari dikali 8 jam. Nah, namun kebanyakan dari teman-teman ya kakak tingkat yang sudah melaksanakan KP jarang yang cuma 20 hari. Karena 20 hari itu nanggung. Apa yang ingin kalian buat, yang kalian butuhkan itu nggak cukup selama 20 hari. Jadi ini adalah minimal. Kalau lebih banyak kalian merasakan nuansa kerja, manfaatnya buat kalian sendiri gitu ya. Nah, yang pasti minimalnya 150 jam kerja. Lebih dari ini nggak masalah selama itu memang masih waktu libur ya, belum mulai kuliah, nah dipersilahkan. Nah, kalian harus menjaga sikap dan perilaku di tempat kerja praktik karena kalian membawa nama Unjani, Informatika Unjani. Jadi jaga sikap dan perilaku, jangan sampai dicap mahasiswa Unjani ini jelek. Akhirnya adik-adik kalian kalau mau mengajukan KP udah nggak diterima lagi atau kita jadi pembicaraan ya di umum di luar. Makanya harus jaga sikap dan perilaku. Kemudian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian kayak pegawai aja gitu ya. Di sana apa yang disuruh kalian lakukan, ya selama yang disuruh itu tidak melanggar kode etik, ya tidak melanggar peraturan. Nah, diikuti dengan baik selayaknya pegawai di suatu tempat kerja. Karena sebenarnya nilai plusnya itu tuh di sini gitu ya. Merasakan nuansa ini tuh ini. Sikap, belajar komunikasi ya, bekerja sama di tempat KP. Nah, ini harapan yang saya harapkan ini benar-benar kalian pahami ya, merasakan nuansa kerja. Jadi nggak formalitas KP itu, tapi betul-betul ngerasain di tempat kerja. Manfaatnya apa? Kalau kalian kerjanya bagus, mereka akan mengingat kalian dan siapa tahu setelah lulus bisa langsung direkrut gitu ya. Kalau bagus, ini anak ini bagus, direkrut gitu ya, bisa minimal honor dulu atau malah bisa diangkat jadi pegawai. Jadi jaga sikap kalian di tempat praktik. Nah, ini persyaratan instansi atau tempat KP. Pertama, harus memiliki badan hukum, memiliki organisasinya. Minimal kalau perusahaan swasta, minimal CV. Jadi ada CV, minimalnya CV, PT lebih bagus gitu ya. Nah, perusahaan yang dibolehkan boleh instansi pemerintah nggak ada CV PT, tapi dia memiliki organisasi yang resmi ya, formal. Jadi boleh. Kemudian di pendidikan perguruan tinggi, di perusahaan BUMN, Telkomsel gitu ya. Perusahaan swasta, kalau swasta minimal CV. Perusahaan asing juga dipersilahkan. Perusahaan software atau konsultan IT yang juga punya badan hukum ya, berbadan hukum. Nah, ini adalah tempat yang umum ya untuk kalian bisa mengajukan KP. Untuk institusi pendidikan minimalnya perguruan tinggi. Jadi kalau SMA, SD, SMP kalau bisa jangan dulu, jangan yang itu. Ya itu kalau udah kepepet banget. Nah, tapi aturannya adalah yang ini ya, minimal perguruan tinggi. Nah, selain ada yang dari perusahaan ini, ada juga judul dari dosen informatika. Nah, nanti saya biasanya akan melelang atau merekrut untuk mahasiswa untuk mengambil judul-judul dari dosen informatika. Nah, judul ini ada yang berkaitan dengan aplikasi untuk kita di informatika. Jadi kalau ini harusnya kalian enak ya, karena narasumbernya kerjanya nanti di jurusan gitu ya. Di jurusan informatika dan ada di fakultas. Nah, ini saya akan koordinasi dengan Pak Agus ya, dari jurusan juga, karena kita sepertinya butuh beberapa aplikasi ya untuk dibuatkan. Jadi alangkah baiknya yang buat kita sendiri, dari mahasiswa kita sendiri di bawah bimbingan kita dari dosen. Nah, nanti kita akan publish beberapa judul tersebut ya. Nah, di semester ini, kalau di semester sebelumnya, saat kerja praktik kalian wajib membuat suatu produk perangkat lunak. Jadi kalian wajib membuat software. Nah, di semester ini perangkat lunaknya itu tidak harus jadi satu perangkat lunak yang utuh, satu judul. Jadi kalian sekarang kita membolehkan mahasiswa yang kerja praktik, dia bekerja,
tapi nggak khusus membuat satu aplikasi. Nah, tapi dia misalkan bekerjanya di perusahaan IT, terus dia bantu coding di aplikasi ini gitu ya. Terus mungkin bantu desain di aplikasi yang lain. Jadi dia bekerja yang berkaitan dengan informatika, tapi wajib berkaitan dengan informatika. Jadi nanti hasilnya bukan satu judul, misalkan sistem informasi apa gitu ya, atau aplikasi kepegawaian. Nggak harus seperti itu, tidak harus. Nah, tapi berupa laporan pekerjaannya. Jadi laporan pekerjaan apa saja yang dilakukan selama magang di perusahaan tersebut. Nah, untuk yang tidak judul satu software tersendiri, ada persyaratan, yaitu instansinya wajib perusahaan formal ya, yang berbadan hukum yang bergerak di bidang IT. Jadi kalau kalian bekerja di software house, konsultan IT, di startup yang mengedepankan teknologi, dan harus di divisi IT-nya, nah kalian boleh tidak membuat satu aplikasi yang utuh. Tapi reportingnya adalah kalian melaporkan apa saja yang disuruh di sana, yang dilakukan di sana, pasti pekerjaannya berkaitan dengan IT. Mungkin kalian disuruh desain, mungkin kalian disuruh buat hanya satu komponen dari satu aplikasi, mungkin kalian disuruh analisa kodenya, jadi tester mungkin ya yang menguji perangkat lunaknya. Nah, jadi ini sekarang dibolehkan, tapi ingat persyaratannya. Harus tempat KP-nya harus perusahaan IT. Kalaupun bukan perusahaan IT, harus di divisi IT. Jadi kalian kerja di Telkom, saya di Telkom, Bu. Telkom kan bukan IT mungkin ya hitungannya, tapi di divisi IT-nya. Di bagian yang ada kaitan dengan IT, maka ini dibolehkan. Jadi kalian ikut aja bekerja ritme pekerjaan di sana, apa yang disuruh di sana, kalian ritme pekerjaannya. Nah, apa yang dibuat, kalian jadikan laporannya. Ada desainnya, berarti desainnya. Bisa jadi aplikasinya ada lebih dari satu, ya. Misalnya ya, kalian disuruh bantu beberapa aplikasi. Nah, ya udah desain dari beberapa aplikasi itu yang nanti misalkan jadi reportingnya. Nah, karena ini program yang baru untuk topik ini, maka nanti untuk format laporannya ini sedang akan lagi kita susun, jadi nanti akan saya share ya untuk format laporannya. Tapi yang penting sekarang adalah kalian mendapatkan dulu perusahaannya yang menerima kalian ya, yang di bagian IT-nya. Nah, untuk perusahaan non-IT, ya seperti mungkin di perguruan tinggi atau perusahaan swasta, nah itu tidak boleh hanya laporan pekerjaan, tapi harus menghasilkan software. Kecuali kalian di perusahaan non-IT-nya ini ada di divisi IT. Jadi yang boleh itu, yang tidak software utuh adalah perusahaan IT atau divisi IT di perusahaan yang non-IT. Tapi kalian ada divisinya di bagian IT-nya. Itu yang dibolehkan. Nah, ini memang yang ini kita akan lebih penyaringannya akan sedikit lebih ketat ya, karena programnya baru. Jangan sampai kalian di sana nggak dapat apa-apa ya. Tujuan penyaringan itu jangan sampai kalian di sana cuma disuruh fotokopi, disuruh apa. Kalau perusahaan IT sih harusnya yang disuruhnya pasti berkaitan dengan IT gitu ya. Harapannya itu. Nah, topik apa yang bisa diambil dalam KP? Topiknya boleh yang ada pengolahan sistem atau database. Ya. Jadi ada database-nya dengan jumlah tabel minimal 5 tabel. Ada 5 tabel. Kemudian boleh juga, mungkin tabelnya nggak banyak, cuma ada 2 atau 3. Tapi di dalamnya ada metode komputasi tertentu yang cukup rumit. Seperti ada multimedianya, ada data mining-nya, membuat game, menerapkan teknologi API, IoT, dan lain-lain itu bisa. Jadi walaupun database-nya tidak banyak, tapi ininya coding di bagian processing-nya nih yang kompleksnya ya. Nah, ini masih boleh walaupun database-nya nggak banyak. Tapi kalau hanya sistem informasi yang biasa yang lebih banyak crude dan transaksional biasa, maka database-nya harus minimal ada 5 database. Ada di sini. Hati-hati. Nah, hati-hati mengenai topik ini. Cukup banyak mahasiswa yang terjebak
dengan judul membuat web profil perusahaan. Web profil itu paling susah dicari kompleksitasnya. Database-nya nggak ada, paling cuma satu data user, gitu ya. Dia kan hanya view-view aja gitu ya. Kemudian metodenya pun mungkin nggak ada multimedia, nggak ada data mining, nggak ada API gitu ya. Mungkin lebih banyak tampilan hanya berita-berita aja. Nah itu tidak bisa ya. Itu kita nggak bisa dijadikan judul KP. Jadi kalian harus lihat nih, harus ada transaksinya, ada database-nya, atau ada penerapan teknologi-teknologi seperti ini, ada komputasinya, gitu ya. Nah itu masih dibolehkan. Nah output-nya nanti berupa aplikasi yang bisa dibuat berbasis desktop, web, atau mobile. Mahasiswa wajib membuat sendiri programnya, karena saya udah pernah mendengar programnya pun KP dibuatkan orang lain gitu ya. Aduh ini kapan ininya ya, kapan effortnya buat codingnya kapan lagi gitu ya kalau bukan di KP. Kemudian laporan pekerjaan IT. Nah ini tidak membuat aplikasi yang utuh, namun bekerja di bidang IT. Dalam tim IT, tim software developer di perusahaan formal di bidang IT. Nah, ini isinya adalah laporan-laporan pekerjaan IT. Jadi bisa kalau kebetulan di poin 2 ini ada aplikasi yang utuhnya lebih bagus gitu ya. Tapi kalau nggak ada aplikasi utuhnya, maka laporan pekerjaannya yang nanti dilaporkan dan diseminarkan. Nah, yang ketiga adalah programnya MBKM. Nah, MBKM ini kalian mengikuti program Merdeka Belajar dengan program magang. Nah, namun syaratnya harus pada institusi yang memang menerima magang, dan waktunya biasanya lebih panjang, selama 1 semester. Atau 4 bulan udah paling sedikit ya, 3-4 bulan. Jadi biasanya sudah ada standar nih di perusahaan-perusahaan yang menerima magang. Nah, selama 1 semester. Nah, untuk MBKM, nanti nilainya tidak cuma nilai KP. Nilai KP itu kan hanya 2 SKS ya. Jadi kalian selesai KP itu mengisi nilai 2 SKS. Tapi kalau MBKM nilainya bisa melebihi dari 2 SKS. Dikonversi di beberapa mata kuliah. Nah, nanti kita lihat dulu programnya dan nanti dianalisa kira-kira ini mau dikonversi jadi berapa mata kuliah. Nah, MBKM ini lebih panjang waktunya dan di perusahaan yang menerima MBKM. Jadi boleh KP-nya dengan program MBKM ini lebih ada keuntungannya karena tidak hanya untuk KP, tapi nilainya bisa masuk ke yang lain. Nah, program magang biasanya mendapat kompensasi honor di perusahaan tersebut. Nah, beda magang MBKM dengan magang KP biasanya ada honornya. Nah, itu. Tapi ini kita akan pertimbangkan gimana Bu kalau nggak ada honor, tapi kita benar-benar terima kerja gitu ya. Nah, ini mungkin harus kita bahas khusus nanti saya sama jurusan. Tapi biasanya kalau MBKM ada honor. Nah, ini boleh menggantikan KP dan beberapa mata kuliah yang lain. Jadi sekarang ada 3 bentuk program di dalam KP. Yang pertama membuat aplikasi yang utuh, itu boleh perusahaan apapun selama berbadan hukum. Yang kedua, boleh tidak membuat aplikasi utuh tapi laporan pekerjaan IT, tetapi wajib di perusahaan IT atau perusahaan non-IT, tapi kalian berada di divisi atau departemen IT. Dan yang ketiga, kalian bisa ikut lewat program MBKM. Oke. Nah, untuk bimbingan KP, kalian akan melalui 2 bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan KP dengan pembimbing lapangan. Nah, ini pembimbing kalian berada di lapangan, jadi kalian harus bimbingan minimal 8 kali. Dan ada bimbingan dengan dosen pembimbing kita, disebut bimbingan akademik, dengan dosen pembimbing di informatika. Nah, jadi ada 2 bimbingan. Nah, bimbingan lapangan dilakukan saat kalian di tempat KP-nya ya, selama lapangan kalian melakukan bimbingan, nanti ada kartu bimbingannya. Nah, kalau akademik itu dibagi, ada yang saat KP tahap 1 atau di lapangan, dan ada yang di KP tahap 2. Jumlahnya kalau KP tahap 1 minimal, ini minimal 3 kali, sisanya 5 kali di KP tahap 2. Tapi kalau kalian pengen fokus
biar saya cepat selesai Bu ini saat KP, saat saya beresin aplikasinya gitu ya. Berarti bimbingannya mungkin mau lebih banyak di sini juga boleh. Ini 5, ini yang KP tahap 2-nya 3 juga boleh gitu ya. Ini kombinasinya sebenarnya saya bebaskan, tapi minimalnya segini. Nah, jadi maksimalkan. Karena yang KP tahap 2 ini, UTS itu harus seminar KP. Jadi waktu kalian itu sebenarnya di KP tahap 2 hanya 6 minggu. Karena 6 minggu itu 1,5 bulan. Minggu ke-7 sebelum UTS ya, minggu ke-7 kalian pasti mengumpulkan syarat KP. Minggu ke-8-nya seminar KP gitu ya, pas UTS. Nah, makanya sebenarnya KP tahap 2 itu waktunya hanya singkat sekali, hanya 1,5 bulan lah waktu kerja kalian. Jadi maksimalkan nih di libur di saat KP tahap 1 di lapangan yang kalian dibolehkan pokoknya selama belum masuk kuliah, mau sebulan, mau 2 bulan di perusahaan itu nggak apa-apa. Gitu ya, makin banyak kalian dapat. Nah, jadi dimaksimalkan saat di lapangan nih. Pembimbing pun dikontak, Bu, bisa nggak lebih dari 3 kali nggak masalah. Pembimbing itu kalau kalian cepat selesai juga lebih senang gitu ya. Rajin bimbingan kan progresnya lebih cepat. Nah, kalau kebetulan di perusahaannya masih ada WFH-nya, maka bimbingan itu bisa diganti dengan bentuk screenshot ya, screenshot chatting, email, screenshot kayak video conference begini, pertukaran file, misalkan kirim-kiriman email gitu ya, formulir-formulir. Nah, itu bisa dijadikan bukti bimbingan. Kalau masih banyak WFH-nya. Tapi yang WFO ya tetap bimbingan secara WFO. Nah, ini perhatikan ya, karena problem kita tuh di bimbingan juga ya sangat kecil memenuhi target gitu ya bimbingannya. Nah, syarat KP tahap 1, nah ini untuk maju ke KP lapangan, bukan mengambil mata kuliah KP. Syarat KP tahap 1, syarat untuk bisa KP di lapangan, IPK-nya minimal 2,75, jumlah mata kuliah yang sudah diambil 90, minimal 90, dari semester 1 sampai semester 5, karena semester 6 lagi berjalan ya, belum keluar nilainya. 90 SKS yang sudah diambil, yang sudah keluar nilainya. Praktikumnya harus nilainya minimal C dari semester 1 sampai 5 yang kita lihat. Nah, mata kuliah yang nilainya minimal C adalah 4 ini. Algoritma dan praktikumnya, struktur data dan praktikum, basis data dan praktikum, dan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini minimal nilainya harus C. Nah, yang poin 5, sudah atau sedang mengambil mata kuliah. Ini kita mengabaikan nilainya. Mau nilainya D, E, nggak masalah. Asal sudah pernah atau sedang. Semester itu sedang mengambil mata kuliah APPL ya, analisis dan perancangan perangkat lunak, mata kuliah pemrograman web dan praktikum, pemrograman objek 1 dan praktikum. Karena ini buat modal kalian ya, coding itu kan kalau nggak web, desktop tuh pasti berbasis objek gitu ya kebanyakan sekarang. Nah, ini untuk persyaratan untuk syarat KP tahap 1. Ya 90 SKS 2,75. Nah, mekanisme KP tahap 1 seperti apa? Membentuk kelompok ya. 2 orang per kelompok. Boleh beda KBK, AIG dan DSE, boleh. Jadi satu kelompok 2 orang. Kalian melakukan survei ya, tempat, mencari-cari tempat, survei ke lokasi. Nah, nanti kalian, ini bisa dilakukan paralel ya, survei sekaligus pengajuan izin tempat KP. Karena pengajuan izin itu butuh waktu cukup lama, kadang-kadang responnya. Jadi kalian setelah survei, lihat-lihat, kayaknya bisa nanya-nanya, bisa nggak menerima gitu ya. Nah, segera buat surat izin, yang surat izin itu dibuat di jurusan. Jadi kalian mengajukannya ke jurusan, ke perusahaan apa, nanti ada formnya ya, formulir pengajuan KP. Ke jurusan Pak Prias tuh bisa langsung diambil ya, ke jurusan untuk form
suratnya. Nanti Kalau melalui online masih Givom, bisa Bu. nggak, Pak? Melalui Givom, Bu, nanti. Saya bagi linknya. Oke. Nanti diinfo sama Pak Priastu kalau pengajuan surat pengajuan tempat KP itu lewat mana ya diajukannya ke jurusan. Nanti Pak Priastu akan info linknya. Nah, jadi sebaiknya sebelum ngajuinnya kalian datang dulu. Jadi udah ini saya kira-kira bisa diterima nggak gitu. Kalau udah oh ya bisa. Nah, jadi surat itu hanya formalitas sebenarnya. Tapi awalnya udah ketemu dulu. Sayang kalau kalian belum ketemu langsung ujuk-ujuk masukin surat, tiba-tiba kalian nggak diterima gitu ya. Jadi udah ada pendekatan dulu. Itu survei, proses survei ini tuh kalian pendekatan sama perusahaannya. Gitu. Nah, nanti mengajukan surat izinnya harus dikeluarkan dari fakultas ya. Jadi ngajukannya ke jurusan, suratnya nanti dikeluarkan oleh fakultas. Nah, nanti setelah mendapatkan izin, kalian sudah ada surat yang sudah ditandatangani, nanti formulir-formulirnya akan saya berikan di grup WA. Nanti saya coba lihat di Sinau ada nggak ya kelas KP? Di Sinau ada nggak kalau kelas KP? Kalau di Sinau nggak ada, mungkin saya bukan buat classroom-nya aja deh. Untuk KP kayaknya saya pakai Google Classroom ya, untuk persyaratan dokumen-dokumen bisa di-download nanti di classroom-nya. Nanti saya share di grup WA untuk classroom-nya. Jadi surat-surat, dokumen-dokumen apa yang harus kalian lampirkan, diisi, itu nanti saya upload di classroom. Ya, jadi perhatikan classroom KP. Nah, nanti akan ada penunjukan dosen reviewer oleh koordinator KP. Nah, jadi mahasiswa mengajukan 2 alternatif pembimbing KP. Nah, nanti kita yang koordinator yang menentukan gitu ya. Kalau sudah penuh berarti dialihkan ke dosen kedua. Kalau dosen kedua juga penuh, maka koordinator dan jurusan lah yang menentukan ini masuknya ke dosen yang mana. Jadi ada 2 alternatif yang diinputkan. Kalau dua-duanya penuh, maka nanti kebijakannya sama koordinator dan jurusan untuk penentuan pembimbing KP-nya atau reviewer KP. Nah, nanti judul kalian direview oleh reviewer. Nah, kalau sudah disetujui, kalian bisa lanjut ya. Jadi persetujuannya dari hasil review dan pengecekan syarat. Jadi nanti kita kan ada pendaftaran KP tahap 1, dicek syaratnya, kemudian itu berarti syarat administrasi ya memenuhi, kemudian hasil reviewnya kita coba cek, kalau sudah oke baru bisa kalian melaksanakan KP tahap 1. Jadi kalau nanti saya akan mengumumkan resmi yang lulus KP tahap 1, kalau namanya tidak ada atau statusnya tidak lulus, tapi tetap kekeh magang atau KP, maka KP magangnya atau di lapangannya tidak diakui. Jadi ada beberapa tuh udah dikasih tahu nggak lulus, tapi tetap kekeh ikut KP. Ya saya dasarnya adalah pengumuman lulus KP tahap 1. Nah itu yang diakui KP lapangannya. Kalau nggak lulus KP tahap 1 tapi maksa tetap ada di lapangan, maka yang dilakukannya tidak diakui oleh jurusan. Ya, jadi ini nanti perhatikan pengumuman ya untuk kelulusan KP tahap 1 setelah kalian melakukan pendaftaran dan input semua syarat-syaratnya. Nah, nanti ditunjuk dosen pembimbing, bisa dosen reviewer, bisa juga berbeda. Nah, jadi nanti ini kebijakan kita biasanya sih sama ya, dosen reviewer dengan pembimbing adalah dosen yang sama. Oke, pelaksanaan KP kurang lebih 150 jam. Dan ini target kalian selama KP lapangan adalah bab 1 sampai bab 3, minimal ya, bab 1 sampai bab 3 sudah selesai, aplikasinya sudah beres 70%. Nah, ini nih harus ditandai ya. Saya lupa nandai ini warna merah nih. Di lapangan itu bab 1 sampai bab 3 selesai secara dokumen dan aplikasinya 70%. Sudah jadi. Oke, dan ini untuk mekanisme KP tahap 1 yang lapangan.
Nah, setelah kalian melaksanakan KP tahap 1, udah berjalan nih KP tahap 1-nya, setelah selesai, kalian melakukan mendaftar KP tahap 2. Nah, di sini syaratnya kita akan cek kembali syarat KP tahap 1-nya. Kalau ada yang masih menunggak ya syaratnya, akan diperbaharui. IPK-nya minimal 2,8 dan mengambil mata kuliah KP ya. Jadi KP tahap 2 diakui kalau ngambil mata kuliah KP, tapi biasanya kita cek dulu, jadi jangan ngambil dulu, kita cek syaratnya. Kalau memang memenuhi, ambil mata kuliah KP-nya saat perwalian. Nah, menyelesaikan syarat-syarat ini nilai ya. Nah, nilainya nilai D maksimal 3 mata kuliah dan tidak boleh ada nilai E. Nah, kemudian dokumen dan laporannya dilengkapi yang tadi ya, dari bab 1 sampai bab 3 kita cek udah ada. Kemudian ditandai sama ACC dari dosen pembimbing. Jadi pembimbing akan ACC kalau memang bisa maju KP tahap 2 dengan melihat aplikasinya, melihat dokumennya. Kalau udah ada, nanti ada form ya, ACC dari pembimbing. Kalau memang udah sesuai, udah ACC, maka bisa lanjut ya, maju untuk KP tahap 2. Jadi kita ngecek 2, ngecek persyaratan ini, IPK dan nilai, dan ngecek hasil dari bimbingan, ya lewat form persetujuan maju KP tahap 2. KP tahap 2, isi yang dilakukan adalah menyelesaikan laporan penelitian, ini laporan KP ya, bukan penelitian, laporan KP beserta aplikasinya, kemudian demo aplikasi yang dilakukan ya, demo aplikasinya ke pembimbing, kemudian menyerahkan laporan dan bimbingan juga ya laporannya, dan nanti diserahkan juga kepada tempat lokasi KP-nya, kemudian mendaftar persyaratan seminar KP dan pelaksanaan seminar KP, lalu ada revisi KP. Nah, nanti ada nilai dari lapangan. Jadi saat seminar KP atau tidak jauh-jauh sebelum seminar KP, harusnya sudah diberikan nih laporan dan aplikasinya sebelum seminar KP, sehingga baiknya nilai KP dari lapangan itu sudah keluar sebelum seminar KP. Jadi mengeluarkan nilai, artinya ya sebenarnya saat kalian selesai di KP lapangan, kalian udah menyerahkan tuh, walaupun laporannya baru sampai bab 3 ya, aplikasinya masih 70%, mungkin kalian udah serahkan dulu itu. Tapi nanti pas berjalan KP tahap 2 dilengkapi semuanya gitu ya. Dilengkapi semua dan diserahkan nanti kembali kepada perusahaannya. Ini boleh setelah seminar KP. Jadi karena kan kalian seminar ada revisi dulu gitu ya mungkin ya. Nah, setelah revisinya di ACC, baru program yang sudah jadi dan dokumennya diserahkan kepada tempat KP. Nah, selesai akan keluar nilai KP. Oke, jadi kalau ini ya, kalau misalkan KP tahap 1-nya berjalan, tapi KP tahap 2-nya tidak memenuhi syarat nih, maka KP tahap 1-nya sudah diakui, nanti di semester genap tinggal langsung KP tahap 2. Jadi dia menyelesaikan ini, menjalankan 7 ini. KP tahap 1-nya tetap bisa dihitung. Jadi nggak perlu ngulang lagi dari KP tahap 1. Kalau kurangnya di syarat KP tahap 2. Nah, ini timeline-nya 8 Juni hari ini sosialisasi KP tahap 1 persiapan tempat KP. Ini saya kasih waktunya cukup panjang ya, sampai 21 hari. Rencananya ini saya agak sedikit ada yang paralel ya, supaya di pendaftarannya 30 Juni sampai 1 Juli, kemudian review proposal 5 Juli sampai 7 Juli, pengumuman hasil review 11 Juli, baru 11 Juli kalian bisa menjalankan KP lapangan. Nah, kalau ada yang dimulai dari awal Juli, itu sebenarnya diperbolehkan. Jadi review ini lebih mengarahkan judul KP kalian. Nah, namun nuansa kerja itu selalu udah bisa kalian jalankan aja.
Kalau dari perusahaan yang sudah disuruh masuk gitu ya dari tanggal 7 Juli, ya boleh aja udah mulai masuk ya. Nah, baru pelaksanaan KP tahap 1. Beberapa hal pokoknya bisa paralel lah ya. Oke. Kayaknya nih pelaksanaan hasil pendaftaran KP tahap 1 nanti saya kayaknya agak percepat ya. Ini nggak ada nih. Sebelum review proposal tuh ada pengumuman ya. Tanggal 3 Juli deh. 3 Juli nanti ada pengumuman untuk yang kalian nanti perhatikan di pendaftaran ya. Pendaftarannya nanti baru diumumkan untuk maju KP memenuhi syarat atau tidak. Oke. Nah, ini untuk KP tahap 2 kurang lebih seperti ini tanggalnya. Saya belum bisa pastikan dulu karena kalender akademik pun belum keluar ya. Jadi nanti mungkin ada penyesuaian. Ini ancang-ancang dulu. Nah, segera nanti setelah ada informasi tambahan mengenai perkuliahan semester ganjil akan saya update dan nanti saya akan share di grup. Minimal ini untuk buat gambaran dulu. Kalau tanggalnya dimajukan nanti saya secepatnya ya saya kabari. Paling majunya mungkin hanya 1 minggu ya. Paling 1 minggu paling cepat dimajukan. Nah, ini untuk syarat-syarat, ada pas foto, bentuk digital aja juga bisa ya. KHS, KRS, KTM, proposal KP. Ini dokumen-dokumen yang harus ada. Jadi KTM dan KTM-nya, KRS-nya dicari-cari kembali, KHS-nya aja. Bisa bentuk digital ya, hasil foto atau hasil scan. Nah, untuk form-form isian, ini nanti akan saya berikan via Google Classroom ya. Ini form-form yang harus diisi. Ini juga untuk pendaftaran form KP tahap 1 nanti akan saya lampirkan di Classroom. Ini untuk form KP tahap 2. Ini untuk form seminar KP. Ini kalian nggak terlalu ini sih. Ini buat kita pemilih. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya berkaitan dengan KP. Silahkan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya Bu dari Galang Stenogro Bu, izin bertanya Bu. Kan yang tadi lain kan ya. Yang lain kalau emang mau bertanya mungkin boleh raise hand juga ya di sini ya. Ya silakan Galang. Tadi kan Bu output dari KP-nya ini kan harus bisa berupa pembuatan aplikasi kayak gitu ya Bu. Bisa berupa web ataupun mobile kayak gitu ya Bu. Nah kalau misalnya untuk outputnya misalnya untuk posisi misalnya data analis gitu bukan itu tugasnya cuma buat dashboard aja kayak gitu ya Bu ya. Di Power BI atau di Tableau kayak gitu itu seperti itu diperbolehkan nggak Bu untuk posisi di KP ini Bu? Kayak gitu. Terima kasih. Oke. Kalau data analis di perusahaan IT, berarti apa yang dilakukan saat proses data analis itu kan nggak sesederhana cuma coding ya. Nah, jadi itu sebenarnya selama pekerjaannya di perusahaan IT masih dibolehkan. Selama itu perusahaan IT. Nah, karena data analis tidak sesederhana itu gitu ya. Mungkin kalian hanya membuat satu komponennya. Ya, komponen itu jadi nanti bentuk laporannya adalah kegiatan kalian ngapain aja gitu setiap hari. Saya disuruh menganalisa data ini, saya disuruh melakukan transformasi data ini gitu ya. Saya disuruh melakukan pembersihan, prepare data apa gitu ya. Nah itu yang ya nanti jadi laporannya. Galang. Meskipun outputnya bukan bikin aplikasi atau bikin web itu nggak apa-apa berarti ya Bu? Kalau data analis outputnya mungkin yang buatnya kan gini, data analis itu jangan sampai
beda persepsi ya. Kalau data analis di bidang marketing, nanti kamu jadinya menganalisa marketing ya. Data analisis ini perannya membuat atau bagian dari tim yang membuat software untuk data analis. Jadi tim yang membuat softwarenya, bukan hanya menganalisa data. Ya. Oh, baik. Gitu, Bu. Baik, Bu. Jadi, Terima kasih, Bu. Bisa dipahami. jadi tim yang membuat software untuk data analitik. Takutnya data analitik nanti kalian disuruh analisa penjualan padi gitu ya. Bukan itu, tapi membuat softwarenya. Gitu. Oke. Oke. Sip. Selanjutnya. Bu, izin bertanya. Oh, Galang. Sekarang Ya, Gilang, Bu. Galang. Oh, Gilang ya? Iya, Bu. Tadi kan Gilang. Gilang. Ya. Silakan Izin, Bu. Gilang. Kalau kan ntar ada itu pelaksanaan review proposal. Nah, Yep. itu bisa dilakukan secara online apa harus offline, Bu? Oh, review proposal biasanya lebih itu diserahkan mekanismenya oleh reviewer. Jadi reviewer itu dosennya, kadang-kadang mereka melakukannya secara offline, terkadang ada yang secara online pakai Zoom seperti ini, ada juga yang desk evaluation. Kalau desk evaluation itu nggak ada pertemuan seperti ini secara sinkron, nggak ada Zoom meeting, tidak ada pertemuan offline, tapi proposalnya yang dikomentari. Berarti Dikasih bisa ngajuin ke online ya, Bu, kalau misalkan itu. Nah, kalian bisa tapi nanti saya coba arahkan deh. Saya arahkan supaya reviewnya setidaknya ada tatap muka ya, ada online-nya, atau baik online ataupun offline. Jadi ada tatap muka baik offline atau online. Saya coba ajukan seperti itu ke dosen reviewer. Sama ada lagi, Bu, satu lagi. Kalau kan ntar kan kata Ibu kita tuh misalkan jadi pada saat KP itu tuh masuk divisi IT nih contoh. Ada rencana ke Shopee kan, mau KP di Shopee ada rencana. Nah itu masuk divisi IT kan ada proposalnya tentang judul. Judulnya itu yang dimaksud tuh kayak gimana ya, Bu? Misalkan kayak gitu. Sedangkan kan kalau judul tuh rata-rata kan kayak membuat sesuatu tuh KP-nya. Kalau misalkan ini hanya kayak yang tadi Bu sebut tidak membuat sesuatu karena di divisi IT. Itu judulnya apa kira-kira? Oh, oke. Contohnya. Oke, nah untuk proposal yang untuk ini saya catat dulu. Yang pertama tadi review sebaiknya tatap muka ya. Review, biar saya nggak lupa nih, tatap muka online. Nah, untuk proposal KP yang tidak menghasilkan satu judul, saya pending dulu ya jawabnya. Nanti saya butuh waktu nih sama tim koordinator KP untuk menentukan format proposalnya. Sekarang kalian fokus aja dulu mencari tempat KP-nya, gitu. Nanti saya akan, karena ini memang program baru gitu ya. Jadi ya itu benar tadi pertanyaannya gimana, judulnya apa, problemnya apa. Nah nanti kita akan coba susun dulu, rumuskan seperti apa proposalnya. Nah tapi nanti bayangan saya adalah kalian kan survei ya, survei di satu IT, tempat IT. Saya bilang saya ingin magang di sini, KP di sini. Nah, kalian bisa bertanya kira-kira nanti saya ditempatkannya di mana dan nanti saya kira-kira biasanya apa pekerjaannya, aktivitasnya apa. Nah, itu sebenarnya misalkan nanti kamu di sini bantu tim ini desain ya, aplikasi ini nanti kamu bantu untuk coding gini ya, gitu. Atau nanti kamu main ini. Nah, apa yang nanti diajukan jadi pekerjaan yang nanti kurang lebih itu yang jadi isi proposalnya. Jadi apa pekerjaan atau kegiatan yang kemungkinan akan kalian lakukan di sana. Ya, tapi nanti untuk formatnya nanti saya sampaikan menyusul untuk laporannya. Jadi kekuatan itu ya, misalkan termasuk
kalau misalkan coding ya, kan di sana jadi programmer, nanti programmernya pakai bahasa pemrograman apa. Jadi kalian menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan di sana, coding dengan bahasa pemrograman ini, dan ini. Anggaplah misalnya kalian bisa aja coding di dua program gitu ya. Nah, analisa kalian bisa nanya juga biasanya seperti apa untuk desain perangkat lunaknya pakai UML, berarti melakukan desain perangkat lunak. Ya, kalau bisa udah ketahuan kira-kira kalian mau masuk ke project apa di perusahaan tersebut, nah berarti nanti di proposalnya udah langsung lebih mengerucut ya, membantu di aplikasi apa. Tapi kalau belum jelas kalian nanti di project apa, bikin apa, setidaknya aktivitas kegiatannya sudah ada bayangan. Ya, aktivitasnya ngapain aja udah ada bayangan. Nah, untuk sementara gitu dulu ya untuk proposal yang non software utuh. Oke, Bu, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oh ya, nanti tolong waktu kalian komunikasi itu diarahkan, jangan sampai kalian disuruh kegiatan yang, makanya disitulah saringannya. Kalau disuruhnya kita lihat tuh kayaknya ini cuma pekerjaan Excel ya. Nah itu kayaknya jangan gitu, jangan ngemagang di situ. Gitu. Jadi harus kelihatan lah software host yang kegiatan-kegiatannya di proses perangkat lunak biasanya. Jadi nggak lengkap boleh ya, misalkan kalian tahap analisa aja dan tahap testing, itu masih dibolehkan. Kalian hanya di tahap desain dan tahap coding aja, nah itu masih boleh. Jadi tidak lengkap, masih dibolehkan, selama itu di bidang IT. Oke. Baik, silakan kalau ada lagi, ini sambil saya menjawab tadi pertanyaan di chat ya sebentar. Tadi tuh ada yang nanya, bagaimana kalau belum punya KTM? Gini, KTM itu perlu supaya perusahaan tuh yakin kalian tuh mahasiswa. Sebenarnya tujuannya itu, gitu ya. Saya takutnya mahasiswa abal-abal. Coba usahakan sambil berjalan KTM-nya dibuat. Sambil KTM dibuat untuk sementara yang diajukan itu kartu yang ada nama unjaninya, kartu resmi. Kalau nggak salah kalian ada kartu kayak kartu kesehatan gitu ya, atau BPJS ya, yang ada nama resmi unjani. Di situ membuktikan kalian mahasiswa unjani gitu ya. Selain kartu itu mungkin kartu-kartu kesehatannya. Sambil kalian proses membuat KTM-nya gitu. Untuk sementara biar nggak menghambat, pakai itu dulu ya sambil proses dibuat. Oke. Kartu perpustakaan resmi nggak ya di sini? Saya nggak pernah lihat kartu perpustakaan kalian. Kalau bisa resmi sih nama unjani yang labelnya resmi mas boleh. Oke. Oh ya nanti ini ya rekamannya nanti saya upload juga di Classroom. Oke selanjutnya Rifki, silakan Rifki. Ya Bu, izin bertanya Bu, kan yang tadi saya lihat di slide Ibu ada yang bab 1, 2, 3 dan 70% minimal pembuatan aplikasi. Nah, seandainya ada yang bagian yang bukan buat aplikasi, tapi bekerja di bagian divisi IT, di perusahaan IT, apakah 70% pembuatan aplikasi tersebut berlaku? Oke. Karena itu yang pertama Ibu ya. Ya. Monggo. Oke, saya mungkin jawab. Oke. Untuk aturan formalnya saya akan menyusul, tapi pasti beda ya, karena kan tidak membuat aplikasi. Nah, nanti yang akan kita lihat adalah laporan kerja kalian. Nah, nanti laporan itu yang akan dinilai oleh pembimbing, ini layak nggak yang dikerjakan ini, layak nggak sebagai sebuah kegiatan kerja praktik. Jadi nanti yang dinilai adalah lebih ke laporan kegiatannya, yang pasti bentuknya akan agak-agak beragam ya, karena kan kegiatannya beda-beda. Nah, nanti dari pembimbing akan menilai dari situ. Gitu ya. Jadi buatlah laporan pekerjaan kalian selengkap-lengkapnya. Kalau bikin desain aplikasi ya hasil desain yang kalian buat kalian tulis di situ. Kalau kalian disuruh lakukan analisa, hasil analisanya, ada use case-nya, ada mungkin narasinya ditulis dengan lengkap. Ya, jadi yang kita cek adalah
dokumen laporan kegiatan secara keseluruhan. Gitu. Jadi mungkin nggak 70%, 30%. Itu Rifki. Pertanyaan keduanya, Bu, boleh? Ya, silakan. Ya. Oke. Tadi yang saya dengar Ibu kan ada yang pekerjaan IT seperti UML seperti itu, Bu, dan desain aplikasi. Nah, jika kalau ada anak yang di bagian divisi IT bekerja di perusahaan IT, tetapi pekerjaannya itu lebih ke seperti UML, tester, dan UI UX, jadi hanya mendesain aplikasi, tetapi tidak ada unsur coding. Apakah masih diizinkan? Diizinkan. Jadi selama pekerjaannya adalah bagian dari proses perangkat lunak, ada analisa, desain, coding, testing, sebenarnya diizinkan. Tapi kalau cuma desain aja kan, maksudnya nggak desain aja, ada analisanya atau testing, setidaknya ada 2 tahapan lah gitu. Jangan cuma 1 tahapan. Tapi pada dasarnya selama karena desain itu nggak mudah ya. Jangan menganggap desain itu mudah gitu ya. Jadi nanti kita nilai juga kalau desainnya cuma 5 halaman ya, apakah itu pekerjaan gitu ya? Masa selama 1 bulan kerja cuma desain hasilnya 5 halaman gitu ya? Nah, jadi desain itu bukan pekerjaan yang mudah kalau desain yang sesungguhnya. Ya, saya udah terlibat di IT itu nggak semudah itu. Ya, jadi selama itu bagian dari proses perangkat lunak, udah tahu ya tahapan rekayasa perangkat lunak, dipersilahkan walaupun tidak ada coding. Tapi analisa dan desainnya kita lihat dengan seksama ya, dan di perusahaan IT jadi pasti harusnya nggak main-main ya gitu. Oh iya, Bu. Oke, berarti minimal 2 tahapan, Bu ya. Minimal ya ada 2 tahapan lah yang kalian jalankan gitu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti makanya ada proses review ya. Jadi review itu sebenarnya kita juga untuk nyaring, takutnya kerjaan kalian terlalu gampang lah ya, kurang menerapkan ilmu kalian gitu ya. Nah, di review itu nanti kita akan pandu gitu ya. Nah, kalau kurang banget, sebenarnya kalau kalian bisa, boleh nggak saya nyoba ngoding? Nah, kan bisa aja ya, misalkan ya, kalau memang terlalu kecil scope-nya, nah saya coba coding salah satu komponennya. Bisa aja sebenarnya. Mereka kayaknya nggak masalah membandingkan yang kalian coding dengan yang mereka coding gitu ya. Bisa gitu nanti. Oh iya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Oke. Bu, berarti kalau misalkan di bidang mananya satu lagi? Iya. Kalau misalkan di bidang jaringan, si itunya IT-nya itu gimana, Bu? Nah, kalau bidang jaringan itu sebenarnya agak beda bidang ya, RPL sama jaringan. Jadi saya nggak menyarankan kalau jaringan. Jadi memang software developing, pengembangan software. Oh. Kalau setting jaringan itu kayaknya nggak masuk. Walaupun dia makanya kalau pekerjaan divisi IT-nya hanya setting jaringan, janganlah, sayang gitu ya. Jadi yang software development. Oke, siap. Yang mau coba MBKM, boleh tuh kalau nyoba-nyoba MBKM yang menerima MBKM. Ya Bu, sekalian bertanya tentang yang MBKM Bu. Kan kalau MBKM itu pembukaannya juga belum dibuka ya Bu untuk pendaftaran magang. Terus untuk MBKM juga kalau udah dibuka gitu, kalau kita daftar kan kita harus nunggu ACC dulu dari pihak perusahaannya, itu gimana Bu? Kan itu membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin Bu. Timeline-nya memang nggak sama ya sama timeline kita di KP ya. Ya Bu. Kalau menurut saran saya sih, coba dulu ajukan di tempat KP. Terus yang normal ya, kalau keterima MBKM, ya kita mungkin mohon maaf kalau alasannya keterima MBKM, sepertinya perusahaan harusnya nggak ini ya. Tapi gimana ya Pak Agus ya, kalau kayak gitu, mungkin perlu dibantu nih. Karena jadwal MBKM sama ini beda. Gimana Bu? Ini saya baru ke ruangan lagi nih, barusan ada tamu. Gimana Bu? Gini Pak Agus, jadi kan kalau yang mau ikut MBKM, timeline MBKM kan belum ya. Mungkin kita udah masa pendaftaran KP, tapi yang MBKM ini masih mengajukan, masih menunggu dari perusahaan diterima atau tidak. Nah, itu gimana? Apakah
ya udah pasrah aja gitu nunggu MBKM-nya gitu ya. Jadi KP-nya kita kayak kasih dispen, dibedakan gitu timeline-nya. Nah, atau gimana Pak? Kalau yang MBKM mungkin dilihat dulu jenis kegiatan MBKM-nya Bu, karena kan ada kegiatan MBKM misalnya KP tidak tercover gitu untuk konversi nilainya. Oh, yang magang Pak memang. Jadi yang kegiatan magang. MBKM-nya harus magang ya Ya, semuanya. kecuali kalau yang magang, nah itu gini aja kalau kalian mengambil MBKM yang magang, kan itu harus nunggu pengumuman diterima atau tidak ya. Yang lebih baik kalian dijalankan aja dua-duanya. KP di sini dulu dijalankan sama yang pengajuan MBKM juga dijalankan. Kalau atau misalnya gini, MBKM lolos, berarti ya itu di cancel aja yang KP di sini. Ya. Kalau nggak ini ya kalau nggak yang MBKM Pak ngambil KP-nya di jurusan aja. Jadi kalau dibatalkan kita nggak ini nih banget. Tapi jangan sih, kayaknya jurusan pengen bikin aplikasi yang bisa dipakai nih. Nanti kita ngambil ya beberapa dari kalian nih. Ayo jadi tim kita di jurusan nanti yang bimbingnya kita ya Pak Agus, betul. Pak Herdi, Pak Asep, saya gitu ya, untuk kita buat aplikasi di jurusan. Nanti kalian stay-nya di jurusan gitu. Ya, jadi nanti kita mau rekrut nih beberapa judul ya Pak Agus ya. Iya. Ya, untuk kita ini KP di nanti bisa saja Bu, selain di jurusan juga di fakultas itu ada beberapa judul yang bisa kalian kerjakan nanti ya. Ya, nanti tunggu sebentar kita koordinasi ya untuk judul-judulnya, nanti saya launching nih judulnya, atau mungkin ada yang langsung saya rekrut nih kalian, saya tarik aja nih sekelompok ini kerjain ya, nanti mungkin beberapa saya langsung tarik atau rekrut ya kita jurusan. Oke. Nah ini untuk yang KP ya Bu ya. Gimana, Pak? Untuk yang KP mungkin ada beberapa ini nih, ada beberapa tips nih. Ya, karena kan ini pengalaman dari KP-KP yang sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, itu pada saat kalian mengerjakan kerja praktek ya, otomatis kan ini kerjaannya tim ya, kerjaannya tim. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih timnya gitu ya. Kira-kira ini partner saya ini cocok atau tidak gitu ya, cocok atau tidak. Kemudian dilihat juga syarat IPK-nya, jangan sampai berjauhan ya. Misalnya yang satu kan ada syarat IPK ya, ada syarat IPK di KP tahap 1 itu kan 2,75 IPK-nya berapa ya, 2,75 gitu ya. Di KP tahap 2 ini berapa Bu? 2,8 Pak. 2,8. Nah itu kalian lihat ininya apa, IPK partnernya berjauhan tidak, kira-kira lolos enggak gitu ya ke KP tahap 2. Nah kalau misalnya kalian mengambil yang beresiko, misalnya ya partnernya itu yang syaratnya kurang, terutama IPK ya, itu biasanya nanti bisa cerai di tengah jalan gitu ya. Gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalian lihat partner kalian apakah aman atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian sudah deal nih dengan partnernya berdua gitu ya. Nah, itu kalau ada masalah gitu ya. Kalau ada masalah, misalnya ada konflik nih di antara kelompok gitu ya. Kan berdua tuh ada konflik. Nah, itu kalian bisa konsultasi ke dosen pembimbing gitu ya. Ini saya dapat kelompok yang tahun lalu itu kelompoknya ini berselisih gitu ya. Kelompoknya berselisih. Nah, itu sampai-sampai ya KP-nya tidak selesai gitu ya. Ada yang putus Pak karena KP Pak, yang KP-nya pasangan. Itu ada berapa kasus ya? Yang seperti itu. Pasangan sama pacarnya akhirnya putus gara-gara KP. Jadi pintar-pintar kalian memilih partner ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, langsung ke dosen pembimbing. Pak, ini saya ada konflik nih di tim gitu ya. Ceritakan aja, nanti yang menengahi adalah dosen pembimbingnya. Nanti bisa dikompakkan lagi gitu ya. Di riset lagi supaya kalian bisa kompak. Jangan sampai nanti KP-nya terbengkalai, kemudian kesananya malah jadi musuhan gitu ya. Jangan, itu tidak diharapkan. Jadi di sini kalian KP itu selain belajar bagaimana kerja di industri gitu ya, realnya, kalian juga belajar untuk bekerja secara tim gitu ya.
kalau bekerja secara tim itu otomatis ya kalian harus kompak gitu ya. Kalau ada kekurangan, kesalahpahaman itu tolong didiskusikan, dirembukan lah ya. Cari jalan tengahnya. Kalau tidak bisa ya itu nanti peran dari dosen pembimbing. Gitu ya. Jadi pilih-pilih cari partner yang bisa menurut support kalian ya cocok. Pak. Iya. Partnernya harus support berhasil Harus gitu, support. bukan support gagal. Terus gini, Support jangan gagal. saling mengandalkan. Ya, jangan saling mengandalkan. Jadi kerjaan di awal harus jelas gitu ya. Bagi-bagi pekerjaan harus jelas, kemudian masing-masing punya komitmen gitu ya. Kalau ada kesulitan ya diskusikan lagi gitu ya. Itu mungkin Bu dari saya, mangga. Silakan Ya. Bu. Makasih Pak Agus ya, itu tadi saran mengenai karena memang sering terjadi cerai dan itu akhirnya menghambat gagal. Jadi KP-nya jadi gagal karena itu. Oke, ini saya sambil menjawab pertanyaan di ini ya, di chatting. Kalau proposal dari Sultan ataulah kalau proposalnya itu dibuat masing-masing atau berdua? Satu kelompok satu proposal aja. Jadi satu kelompok satu proposal. Kemudian untuk Bu izin bertanya untuk KP tempat magang game yang ada bagian IT-nya, tapi saya pengen lebih ke bagian desain game. Apakah dibolehkan atau tidak? Dan juga kalau tidak punya kelompok hanya satu orang aja, gimana? Sebenarnya selama bidang IT, apapun kegiatannya, dan kalian bisa diterima bekerja di situ, mau jadi desainnya, mau jadi testing dan testernya, masih dibolehkan ya Pak Agus ya, selama pekerjaan memang masih di bidang IT. Mau di situ ada coding atau nggak ada coding, pokoknya ya orang kerja di bagian IT, kalian tahu bahwa nggak semuanya kerjanya coding aja gitu ya. Jadi semua pekerjaannya sebenarnya nggak masalah selama itu bagian dari IT. Walaupun saya sampaikan ya kalau pengalaman pribadi, kalau nggak pernah coding, kalian tuh akan susah untuk desain dan testing dan analisa. Setidaknya pernah melakukan coding yang sesungguhnya, itu tuh kalian akan kerasa, akan lebih mudah untuk analisa dan desain testing. Saya bisa cerita karena pernah coding, makanya bisa cerita analisa dan desain dengan baik gitu ya. Nah gitu, jadi itu tetap perlu. Jadi jangan sengaja menghindar coding menurut saya, malah jadi tantangan. Coding itu harus dipaksa. Pasti kesan awalnya itu ngeri. Saya akui saya pernah jadi mahasiswa dan kesan awal coding itu adalah ngeri. Tapi setelah dijalani, walaupun awalnya air mata darah ya, nah setelah itu kalian pasti langsung udah terbiasa gitu, cepat terbiasa gitu. Ya, jadi jangan menghindari coding juga ya. Oke. Nah tapi kalau, saya memang sempat berpikir sih Pak Agus, kalau misalnya yang bukan yang kerja di satu perusahaan IT kan jarang yang berkelompok ya mintanya. Jadi pasti nantinya jadi cuma satu orang. Itu gimana ya Pak? Gitu. Kalau satu orang, boleh saja Bu, satu orang gitu ya. Cuma ya diusahakan bisa Berdua tim gitu dulu ya. Berdua gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian juga tidak berat nanti mengerjakannya. Iya. Dan kayaknya pas di perusahaan kalau ada tempat curhat lah ya, teman sendiri gitu, ada tempat berpegang gitu ya. Jadi kalau bisa berdua, tapi kalaupun satu orang ya memang susah Bu, cuma diterimanya satu orang, kita masih izinkan ya. Tapi usahakan lu berdua. Oke. Nah, ini jika IPK belum diupdate, itu bagaimana Pak Bu? Gini, ada selama masa kan ada masa pendaftaran KP, berarti kalian udah mulai agak kejar-kejarin karena nilai semester yang saya lihat itu kan sampai semester 5 tuh terutama. Semester genap itu sebenarnya saya mengabaikan kalau ada DE pun mungkin saya nggak hitung. Jadi semester 5 sampai semester 5. Dan semester 5 harusnya nilai itu udah selesai gitu. Nggak ada lagi nilai yang belum selesai, orang udah semester 6 aja udah jalan setengah semester gitu ya. Nah, jadi setidaknya sampai semester 5 itu nilai itu sudah lengkap, udah dikejarin. Kalau sampai sekarang belum ada keluar nilai itu semester 5 itu parah banget gitu ya. Berarti problemnya kemungkinan di mahasiswanya, bukan di dosen. Ya, jadi kita sebenarnya lebih melihat itu sampai semester 5 gitu ya nilainya. Gitu. Kalau semester memang belum, jadi nggak akan kehitung juga di KHS. Ya, segera diupdate, ya masih ada waktu nih.
Kan pendaftaran waktunya hampir 20 hari, masa belum sempat update gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi, silahkan. Jika ada mata kuliah yang 0, itu KP1 masih bisa dilaksanakan nggak? Jadi gini, saya sebenarnya membebaskan kalian untuk coba dulu melakukan pendaftaran KP. Kayaknya pendaftaran KP tahap 1-nya saya agak majuin ya. Tapi ujungnya sama gitu ya, biar bisa kesaring gitu ya, yang dari awal nggak sesuai ya, nggak memenuhi syarat ya udah kesaring duluan. Nah, kalian silahkan majukan syaratnya, walaupun ada kurang-kurang dikit. Nah, coba aja dulu diajukan. Karena mungkin kita ada kebijakan gitu ya, kalau ada syaratnya yang minusnya minor sedikit, kadang masih kita izinkan untuk maju KP tahap 1. Jadi menurut saya, selama nggak terlalu jauh dari syarat yang tadi disampaikan, coba ajukan aja dulu. Gitu. Siapa tahu masih kita bisa bolehkan. Kurang-kurang dikit IPK, kadang-kadang kebijakan kita ya udah deh, maju aja. Masih mudah-mudahan bisa dikejar di semester 6 gitu. Ya, jadi coba aja dulu mengajukan, kecuali parah banget ya, misalkan IPK 2,5 itu mah sayang kalian gitu ya. Di tempat KP-nya juga pasti kesulitan. Kalau jauh banget jangan dulu lah. Oke. Icas Purnama. Izin bertanya, Bu. Kalau misalkan untuk persyaratan, kan IPK minimal 2,8. Persyaratan IPK-nya udah lolos. Cuman masih ada satu matkul yang misalnya nilainya E gitu, Bu. Masih bisa. Coba ajukan. Coba ajukan. Kalau gitu coba dulu. Terima kasih, Bu. Ya, ini untuk syaratnya. Kadang kita ada kebijakan ya dengan perjanjian. Jadi coba aja dulu gitu. Ini memang malah yang sulit itu di bagian ini nih. Di syarat ini. Tapi coba diajukan. Oke, ini dari Muhammad Nurul Kafi, saya coba copy deh timeline MBKM magang ya. Nanti saya coba sesuaikan ya Kafi ya, MBKM magang biar bisa jalannya beririsan gitu ya sama, ini saya lagi buka juga, sama MBKM kita. Kayaknya agak-agak mirip ya, mana lebih duluan ini rasa-rasanya. Pengumpulan seleksi mahasiswa. Oke. Kavi boleh nggak di share screen? Saya udah buka sih, tapi saya agak kurang paham ini pengumuman hasilnya itu yang mana gitu. Saya udah izinkan untuk share screen. Baik, Bu. Sebentar ya, kita coba lihat. Ini, Bu, udah ada, Bu? Iya, sudah. Ini, Bu. Nah, ini intinya pengumumannya di tanggal berapa, Kavi? Ini kan dari mulai pendaftaran itu tergantung, Bu, tergantung mitra yang itu, Bu. Kalau mitranya ACC-nya hari tanggal 20 juga, itu juga bisa, Bu. Jadi kita nggak tahu gitu. Itu tergantung mitranya, Bu, kalau untuk ACC atau tidaknya gitu, Bu. Oke. Nah, cuma maksudnya saya lihat tanggal terakhir kan. Kemungkinan kan maksudnya yang benar-benar di ACC itu paling telat, anggap mitra paling terlambat. Itu tanggal berapa kalau dilihat di sini? Paling ini udah ditentuin, Bu, dari tanggal 20 sampai tanggal 22 Juli gitu, Bu. Paling telat berarti tanggal 22 Juli, Bu. Oke, paling telat 22 Juli, sementara di timeline kita, saya lihat timelinenya, kalau kita kan 11 Juli ya mulai KP-nya, jadi pengumumannya di 11 Juli gitu. Jadi mungkin selisih sekitar 10 harian ya. Paling telat kan itu, paling telat 10 hari.
coba aja dulu yang ini ya. Nggak apa-apa sih di MBKM dulu. Ya. Nggak Tapi kalau apa-apa, lebih coba bagus aja. mending coba keduanya ya Bu. Jadi yang beneran satu gitu yang kita ajuin ke perusahaan, yang ini satu gitu, mending gitu aja ya Iya, Bu. iya, Lebih aman betul. gitu aja Bu. Betul. Kayaknya perusahaan mudah-mudahan ya paham ya, maksudnya kita nggak jadi itu kan karena keterima MBKM. Mereka mudah-mudahan paham itu gitu. Saya takutnya kan di blacklist atau apa, tapi rasa-rasanya kalau diterima MBKM enggak lah gitu ya. Baik Bu. Oke. Tapi ini nggak terlalu jauh. Oke, tadi ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Muhammad Ramdhani, silakan Muhammad Ramdhani. Bu, mau tanya, kan program MBKM magang itu kan berlangsung 5 bulan sampai 6 bulan rata-ratanya. Kalau saya ambil, ngepasin TA kan perasaan, itu ada persyaratan rata-rata juga nggak boleh. Itu disarankan ngambil atau nggak Bu, MBKM itu? Soalnya nggak boleh TA juga. Enggak, kata siapa tidak boleh TA? Kemarin pernah daftar Bu, tahun kemarin. Di situ ada Nggak boleh tulisannya TA nggak dari boleh berlangsung perusahaannya. dengan TA. Ah, gimana Bu? Dari yang nggak boleh TA dari perusahaannya atau dari kita Iya, jurusan? dari perusahaannya. Banyak sih yang gitu. Jadi nggak boleh bersamaan gitu. Memang mereka tahu kita ngambil TA gitu. Enggak sih Bu. Jadi menurut saya kalau mau kan kita TA1 ya, kan bilang aja TA-nya cuma proposal, seandainya pun tahu. Menurut saya nanti memang nggak bisa dikonversi ke TA. Jadi kalaupun kalian nanti ngajuin ke magang, ke tempat magang MBKM, mata kuliah TA-nya nggak usah dimasukkan gitu. TA-nya jalan aja kita di jurusan. Ya TA kan sebenarnya cuma bimbingan aja ya, yang jamnya juga bisa menyesuaikan gitu. Jadi harusnya sih mereka dari mana tahu kita ngambil TA, kecuali mereka maksa melihat KHS ya, KRS gitu ya. Nah kalau bisa nggak usah dikasih tahu, nggak usah dikasih tahu, jalan aja bareng. Toh TA-nya juga kasih tahu TA1 itu hanya proposal. Baik Bu, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Silahkan, ada lagi nggak? Ini. Raihan Martin. Izin bertanya, Bu. Yep. Tadi kan di bagian top TA untuk pengelolaan sistem dengan database itu bagaimana ya, Bu? Apakah sistem informasi atau bagaimana? Kalau perusahaan membutuhkan sistem informasi, apakah boleh membuat sistem informasi? Kalau perusahaan membuat sistem informasi boleh ya, membuat sistem informasi itu nggak masalah, kan bagian dari perangkat lunak, itu boleh. Tapi apa tadi database administrator ya? Gimana ya satu lagi? Kalau sistem informasi boleh. Jadi database administrator juga boleh sih, menurut saya nggak masalah. Kalau ngambil data analis boleh nggak Bu? Itu data analisnya harus bagian dari tim membuat software. Kan data analis itu ada yang bukan bidang IT. Kayak saya bilang, dia jadi marketingnya di job, misalkan di Norma gitu. Kerjaannya kayak kerjaan marketing, menganalisa data penjualan, tapi bukan membuat software. Jadi data analisnya harus yang bagian pembuatan software, merancang software. Gitu. Hati-hati ya terjebak dengan kata-kata data analis. Data analis itu kadang-kadang ada yang diterimanya tuh dari pertanian. Karena yang mau dianalisa data pertanian. Jadi kompetensinya pertanian. Nah, hati-hati. Jadi harus membuat software untuk data analis. Biasanya softwarenya pakai data mining gitu. Bu, jadi kalau KP hasilnya itu harus berupa software ya Bu ya? Ya itu tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama berupa software, boleh berupa software. Yang kedua boleh laporan kegiatan kerja, tetapi perusahaannya harus perusahaan IT dan divisi IT, harus pekerjaannya di bidang IT. IT murni ya, kalaupun perusahaan non-IT tapi di divisi IT. Itu boleh, tidak harus menghasilkan software utuh. Yang ketiga MBKM. Kalau MBKM kita nggak melihat software. MBKM yang nilai yang dikeluarkan dari mitra. Gitu. Bu, kalau buat camp itu gimana Bu? Buat camp IT itu boleh masuk nggak Bu?
bootcamp dia bukan masuknya magang. Bootcamp itu masuknya studi independen, jadi nggak bisa dikonversi ke KP. Gini Bu, saya punya kenalan itu kerjanya di bootcamp, IT juga tentang ngajarin mahasiswa. Tapi saya ingin KP di sana, boleh nggak Bu gitu? Jadi nanti hasilnya berupa apa gitu? Dokumen atau software Bu? Kalau di bootcamp itu karena bootcamp harusnya dan dia nggak ada kaitan langsung dengan membuat software, sebaiknya hasilnya software. Di bootcamp itu mungkin butuh software apa gitu ya untuk penjadwalan, untuk apa. Nah, minta aja ada dibuat gitu. Ya, jadi paling aman hasilnya software. Kalau yang bootcamp tadi. Oke. Ini saya lihat ke ini ya, ke chat dulu. Oke. Izin bertanya, jika magang bagian network engineer di salah satu perusahaan software. Itu ya, tadi ya jaringan jangan ya. Kita kita kan peminatannya data and software engineer sama data engineer sama data analis itu beda-beda tipis ya, tapi kita data engineer, bukan data analis. Nah, kemudian satu lagi AIG, Artificial Intelligence and Game. Jadi jaringan nggak masuk sebenarnya, hanya tambahan lagi, jadi nggak bisa. Oke, yang dari Salsa, syarat KP kan 90 SKS, sedangkan 90 SKS-nya di semester 6. Sedangkan 90 SKS di semester 6. Kita bisa lihat sampai nilai semester 6 ya. Jadi saya masih melihat sampai semester 6. Kalau 90 SKS masih bisa, tapi pastikan di semester 5 itu ada nggak mata kuliah wajib dan prasyarat. Kalau di situ ada mata kuliah wajib dan prasyarat dan belum keluar nilainya, sebaiknya diselesaikan dulu semester ganjilnya. Nah, ini coba dulu. Yang bermasalah banget, kayaknya saya akan buka sesi khusus deh kalau kayak gini-gini. Karena ini kan penentuan kalian ngajuin tempat KP atau enggak ya. Harus paralel gitu, tempat KP diajuin. Nanti saya buka sesi khusus deh untuk yang nilai-nilainya nanggung ya, bermasalah ya, khusus pembahasan KHS aja lah. Oke, nanti secepatnya saya buka sesi ya untuk ini. Nanti pantau-pantau aja grup ya. Nanti saya kasih tahu sehari atau 2 hari sebelumnya. Oke, ini saya catat dulu lah biar saya nggak lupa sesi untuk problem nilai. Oke. Silakan, ada lagi? Judul KP ya, jadi judul KP kalau 5 tabel itu pasti ada transaksi. Transaksi itu ada jual belinya gitu ya, ada suatu kegiatan yang melibatkan banyak tabel. Nah, kalau yang bukan transaksi itu pengolahan data master, cuma input aja, cuma CRUD, input, update, delete. Nah, yang dimaksud transaksi itu, misalkan kalian membeli apa gitu ya, ada program untuk penjualan, kan itu mempengaruhi banyak tabel, mempengaruhi stok, misalkan mungkin kalian ngambil tabel harga, mempengaruhi tabel harga, diskon, nah, yang ada transaksi itu gitu. Jadi ada transaksionalnya. Terus ada reporting. Reporting itu kan nggak cuma nampilin semua tabelnya, tapi kan ada summarisasi, misalkan totalnya berapa, kurangnya, total penjualannya berapa, ada grafiknya. Nah, jadi kalaupun bukan transaksi, reporting. Nah, baca lagi reporting itu nggak sekedar nampilin ya. Jadi reporting itu nanti kita bisa analis, ada muncul info
total penjualan, penjualan tertinggi, penjualan terendah, rata-rata penjualan. Jadi dari tabel itu ada pengolahannya, ada komputasinya gitu kalau reporting. Jadi hati-hati, saya lihat ada judul yang terlalu sederhana yang nggak layak KP gitu. Oke, Muhammad Ramdhani. Untuk studi kasus yang tadi Bu, kan pasti harus ada payment gateway. Sedangkan payment gateway itu kan harus sulit ya Bu ngurusnya. Itu gimana ya Bu? Atau orang sananya atau kami sebagai yang KP Bu? Jadi gini, kalau payment gateway itu kan sebenarnya kan itu kan fungsi. Kita bisa ganti kalau payment gateway-nya belum bisa, berarti proses pembayarannya masih manual. Di inputnya secara manual. Jadi kan kita bisa ganti di bagian modul itu pakai modul manual. Di mana-mana juga gitu ya, karena payment gateway nggak jalan, ya pakainya akhirnya secara manual aja, diinputkan sudah bayar, upload bukti bayar. Nah, jadi kita bisa akalin dengan ada sistem yang lebih manual modulnya. Jadi masih bisa tetap jalan. Jadi judul ini, kalau kalian ragu terhadap judulnya apakah terlalu mudah atau terlalu kecil gitu ya, sebenarnya itu akan direview saat proses review KP. Nah, namun karena review ini kan di ujung ya, begitu nggak sesuai kan kalian waktunya udah mepet. Nah, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Menurut saya mending ditanyakan tuh ke grup. Kan nggak masalah nanya, Bu, kalau begini-gini, judulnya gini, bikin ini bisa nggak? Di grup aja. Jadi semua bisa, pertanyaannya mungkin mewakili ya beberapa orang gitu. Jadi saya langsung jawab di grup, bisa jadi masukan buat semua yang ada di grup. Ya, jadi kalau pertanyaan terkait judul, boleh di grup. Kalau terkait nilai yang masih umum, boleh di grup. Tapi kalau udah khusus KHS, saya menghargai profesi kalian, mungkin malu juga dilihat KHS-nya. Nah, itu nanti boleh, saya kayaknya buka sesi khusus untuk nilai. Oke, ya, untuk judul tempat KP yang tanpa yang IT bisa ditanyakan ke grup ya, grup WA. Bisa nggak Bu? Bisa nggak Bu ya? Ditanyakan di situ. Di mention ya, sayangnya di mention. Ada pertanyaan. Oke, oh ya, nanti saya juga akan publish ya beberapa judul dari dosen kita. Jadi ditunggu. Nanti saya ya mungkin ada rekrutmen dari kita juga. Jadi saya harap nih nggak nolak ya, kok direkrut sama dosen sendiri gitu ya. Nah, nanti kita inilah tentuin dulu judul-judulnya. Kalau kita nyuruh ke kalian, pasti yang kalian bisa kerjain lah ya, nggak akan nyuruh yang aneh-aneh. Dan kita tahu kalian belajarnya apa aja gitu di jurusan. Oke, baik. Masih ada yang ditanyakan? Kayak ini sudah ini ya. Hari ini atau besok nanti saya akan share di grup WA untuk link Google Classroom-nya. Jadi bisa langsung masuk ke Google Classroom ya. Nanti jadi intinya pantau di grup WA. Nanti slide presentasi sosialisasi juga akan saya masukkan ke grup WA. Ya, jadi pantau grup kita ya. Oke. Dari Pak Agus dan dari untuk koordinator KP kan saya ya. Saya memperkenalkan diri, nih saya koordinator KP, kemudian namanya Dadani Puspita Nurul Sabrina. Kemudian untuk pengurusan syarat saya dibantu sama staf ya, ada Bu Ella, ada Pak Priastu, Pak Yayat, Pak Putut, dan lain-lain. Ini dari staf akan membantu di dalam pelaksanaan KP ya dan pengecekan syarat-syarat. Tapi untuk kebijakan judul memang nanti saya dan dibantu sama dari jurusan. Ya. Oke, dari Bu Ella, Pak Priastu ada tambahan Pak? Kayak Pak Agus udah duluan ya. Oke. Nanti mungkin saya cukup Bu. aja.
Oke, siap. Oke, nilai KHS kalau udah merasa yakin dengan nilainya cukup ya, IPK-nya cukup, udah bisa nyicil-nyicil, minta ke Pak Yayat ya, kalau nilainya udah. Bu, maaf, saya mau tanya kalau misalnya nilai IPK-nya nggak sesuai dengan penuh syarat dari KP, tapi yang sudah diambil SKS-nya gimana Bu? Udah totalnya udah lebih SKS-nya? Kita tetap melihat dua-duanya, total SKS dan IPK. Jadi dua-duanya harus memenuhi sebenarnya. Jadi walaupun udah banyak tapi IPK-nya masih terlalu jauh, kita akan nggak bisa. Nah, tapi kita juga ada pertimbangan ya, kalau misalkan angkatannya udah ketinggalannya lumayan ya. Nah, kadang-kadang kita akhirnya ya agak menurunkan lah syarat-syarat tertentu. Jadi kalau kebanyakan syarat itu kalian memenuhi, coba aja dulu upload. Tadi syarat kan udah saya sampaikan ya, 50% itu nggak memenuhi syaratnya, itu udah kayaknya nggak usah dipaksain daftar. Tapi sebenarnya 70% dari syarat itu saya kayaknya memenuhi. Nah, itu coba aja untuk mengajukan. Gitu. Nanti di pengajuan KP per kelompok ya, jadi semuanya per kelompok, kecuali di satu sendiri, tapi usahakan berkelompok, tidak sendiri. Nanti pengajuannya, nanti yang input di Google Classroom, persyaratan itu cukup satu orang mewakili satu kelompok. Jadi saya pegangnya kelompok, bukan individu. Ya, nanti yang diupload, jangan double ya. Nah, tapi nanti isi-isi di dalam yang diupload, orang isi di dalamnya. Nah, tapi cukup pakai satu akun aja gitu ya untuk mewakili satu kelompok. Dan tidak berganti-ganti. Jadi kalau akun yang jadi akunnya adalah yang jadi nama pertama biar memudahkan kita. Jadi nama pertama itu sebaiknya adalah nama akun emailnya gitu ya, yang mendaftar di dalam form di setiap tahap pendaftaran. Oke, baik. Kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa untuk sosialisasinya semoga sudah cukup jelas. Hal-hal yang belum begitu jelas boleh ditanyakan via grup WA ya. Tolong disampaikan ke teman-temannya yang belum masuk grup dan berniat untuk KP untuk segera masuk grup WA agar tidak ketinggalan informasi. Oke, baik. Kalau begitu saya tutup ya untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar semua ya pengajuan tempat KP-nya, judul KP-nya. Semoga semuanya